Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini ingin mempresentasikan perumusan teori akuntansi dengan pendekatan tradisional. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Romi Madunul Wibowo dengan NIM akhir 223, dan ada Bella Farah Natasha dengan NIM akhir 280, ada Aisyah Lufi Adeya dengan NIM 266, dan ada Eldina Puspita dengan NIM akhir 29. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran hakikat akuntansi. Yang pertama, ada akuntansi sebagai ideologi. Akuntansi telah dianggap sebagai sarana untuk mempertahankan dan melegitimasi sosial, ekonomi, dan politik saat ini. Akuntansi telah dianggap sebagai mitos, simbol, dan ritual yang memungkinkan penciptaan dari tatanan simbolik di mana sosial agen dapat berinteraksi. Yang kedua, ada akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi dianggap sebagai bahasa bisnis karena mempunyai dua komponen, menjadi simbol dan aturan tata bahasa. Angka dan kata dan debit kredit adalah contoh simbol unik dalam akuntansi. Aturan tata bahasa merujuk dengan serangkaian prosedur umum yang digunakan. Yang ketiga, akuntansi sebagai sejarah, yang artinya catatan akuntansi menyediakan sejarah penata layanan manajer atas sumber daya pemilik. Yang keempat, ada akuntansi sebagai arus realitas ekonomi, yang artinya neraca dan laporan laba rugi keduanya harus didasarkan pada ekonomi kenyataan dan bukan berdasarkan biaya historis. Tujuan utama dari gambar ini akuntansi adalah penentuan yang benar penghasilan. Yang kelima, ada akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi menghubungkan sumber informasi atau pemancar. Sistem akuntansi adalah satu-satunya sistem pengukuran formal dalam organisasi, meningkatkan kemungkinan merancang sistem akuntansi yang optimal, mampu memberikan informasi yang berguna. Yang terakhir, ada akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi ada karena terspesialisasi informasi sangat dibutuhkan dan akuntan bersedia dan mampu melakukan memproduksinya. Ada pasar untuk akuntansi informasi dengan permintaan turunannya dan pasokan. Baik, selanjutnya ada penyusunan dan verifikasi teori akuntansi. Teori akuntansi normatif diuji kebenarannya berdasarkan penalaran logis, karena teori ini didasari pada kesepakatan asumsi-asumsi yang kemudian menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi. Valid atau tidaknya prinsip yang dihasilkan terlihat dari apakah asumsi yang digunakan masuk akal atau tidak. Teori akuntansi positif diuji kebenarannya berdasarkan kenyataan fenomena akuntansi yang disesuaikan dengan teorinya. Pengujian kebenarannya menggunakan observasi fakta secara objektif yang diperoleh dari suatu metode ilmiah. Berbeda dengan verifikasi teori akuntansi normatif. Verifikasi teori akuntansi positif menggunakan studi empiris. Teori akuntansi sintaktik tidak berkaitan langsung dengan fakta, sehingga verifikasi validasinya hanya mengandalkan penalaran logis. Teori akuntansi semantik diverifikasi secara empiris dengan mengamati fakta. Sementara teori akuntansi pragmatik diverifikasi melakukan penelitian empiris berdasarkan asumsi yang menyatakan bahwa informasi dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada hakikat teori akuntansi. Jadi, teori akuntansi itu seperangkat prinsip dan metodologi yang dirancang untuk memahami, menjelaskan, dan memandu praktik akuntansi. Nah, tujuan utamanya itu untuk menyediakan kerangka kerja yang koheren untuk mengatur informasi keuangan sehingga dapat diandalkan dan relevan bagi penggunanya. Selanjutnya, metodologi dalam perumusan teori akuntansi. Ini ada beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan informal dan juga teoritis. Nah, perbedaan utama di keduanya itu terletak pada cara teori dikembangkan. Untuk pendekatan informal itu lebih berfokus pada praktik yang sudah ada dan keputusan dari otoritas, sedangkan pendekatan teoritis menggunakan analisis yang lebih mendalam dan sistematis untuk membangun teori akuntansi. Untuk pendekatan informal, di sini yang pertama ada pragmatis. Ini teori dikembangkan berdasarkan praktik yang sudah ada dan terbukti berguna dalam memecahkan masalah nyata. Yang kedua, otoriter. Ini standar dan prinsip akuntansi ditetapkan oleh otoritas atau badan profesional yang berwenang. Kemudian yang kedua, pendekatan teoritis. Ini pertama dimulai dari konsep dan prinsip umum, kemudian diturunkan menjadi prosedur dan teknik spesifik. Untuk langkah-langkahnya itu meliputi yang pertama menetapkan tujuan laporan keuangan, yang kedua memilih postulat akuntansi, yang ketiga merumuskan prinsip akuntansi, dan yang keempat mengembangkan teknik akuntansi. Selanjutnya ada induktif.
Ini berdasarkan observasi terhadap praktik akuntansi yang ada, kemudian menyusun generalisasi dan prinsip umum. Untuk langkah-langkahnya meliputi yang pertama, mengumpulkan dan mencatat observasi. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasi data untuk menemukan pola yang berulang. Dan yang ketiga, menarik kesimpulan umum berdasarkan pola tersebut. Selanjutnya ada etika. Ini menekankan konsep keadilan, kebenaran, dan kewajaran dalam praktik akuntansi. Kemudian ada sosiologis. Ini mempertimbangkan dampak sosial dari praktik akuntansi terhadap masyarakat luas. Dan yang terakhir ekonomi. Ini fokus pada bagaimana praktik akuntansi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa pendekatan tradisional untuk perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada akuntansi sebagai ideologi, akuntansi sebagai bahasa, akuntansi sebagai catatan historis, akuntansi sebagai realitas masa kini, akuntansi sebagai sistem informasi, akuntansi sebagai komoditas, akuntansi sebagai mitos, akuntansi sebagai logis, akuntansi sebagai pengumpamaan, akuntansi sebagai percobaan dan akuntansi sebagai distorsi. Selanjutnya ada pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Pendekatan selektif dalam perumusan teori akuntansi adalah pendekatan yang dimana menggabungkan berbagai teori, prinsip, dan konsep dari beberapa pendekatan utama untuk menghasilkan teori akuntansi yang lebih komprehensif dan aplikatif. Pendekatan ini tidak terlalu terpaku pada satu aliran pemikiran saja, melainkan memilih dan menyusun elemen-elemen terbaik dari berbagai pendekatan yang sudah ada. Lalu ada karakteristik pendekatan selektif. Di sini ada 3. Yang pertama, mengintegrasikan berbagai pendekatan, yaitu dengan menggabungkan elemen dari pendekatan deduktif serta induktif. Lalu memanfaatkan pendekatan normatif dan positif. Lalu untuk aspek fleksibel dan adaptif, di sini memungkinkan teori akuntansi berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis, ekonomi, dan regulasi. Juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang beragam seperti investor, perusahaan, dan pemerintah. Lalu pada aspek berbasis empiris dan logis, di sini yaitu seperti menggunakan data empiris dari praktik akuntansi yang ada untuk menguji relevansi dan keandalan teori yang dikembangkan. Juga mengombinasikan pendekatan berbasis logika dan rasionalitas untuk menciptakan standar yang dapat diterapkan secara luas. Yang terakhir ada keunggulan pendekatan selektif. Di sini ada 3. Yang pertama, menghasilkan teori yang lebih komprehensif dan aplikatif, menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, dan juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pengguna informasi akuntansi. Lalu ada juga contoh penerapan pendekatan selektif. Yang pertama, seperti standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mengadopsi beberapa prinsip dari International Financial Reporting Standards, tetapi tetap mempertimbangkan aspek lokal. Lalu contoh yang kedua itu seperti perkembangan teori pengukuran akuntansi yang memadukan pendekatan historis atau cost-based dengan nilai wajar atau fair value.